Malam di unit gawat darurat, IGD, Rumah Sakit Bakti Medika seringkali terasa seperti jeda yang menipu. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Setelah hiruk-pikuk shift sore mereda, malam akan menyisakan keheningan yang tegang, keheningan yang bisa pecah kapan saja menjadi kekacauan. Bagi Suster Anya, 30, shift malam adalah zona nyamannya, waktu di mana ia bisa tenggelam sepenuhnya dalam tugasnya, jauh dari tuntutan peran sebagai istri atau anak di rumah. Anya berdiri di depan meja triage, punggungnya tegak, dibalut seragam putih bersih yang terawat sempurna. Rambut coklatnya diikat rapi, memperlihatkan sorot mata yang waspada namun lelah. Tangannya terampil memeriksa stok kotak P3K darurat, jari-jarinya bergerak dengan ketepatan memori otot yang terbentuk selama 10 tahun bekerja di lingkungan yang serba cepat ini. Mau kopi lagi, Nya? Suara Suster Dita, rekan sejawatnya malam itu, memecah kesunyian. Dita menyandarkan siku di konter dengan senyum mengantuk, memegang muk bergambar kucing. Anya menggeleng pelan, bibirnya menarik senyum tipis. Cukup air putih saja, Dit. Lambungku sudah protes kalau jam segini diisi kopi. Ah, kamu memang perawat teladan. Tidak seperti aku yang butuh kafein untuk melawan dosa-dosa masa muda, canda Dita, lalu menyesap kopinya. Ngomong-ngomong soal masa muda, Bima tidak mengomel kamu shift malam lagi? Mendengar nama suaminya, Bima, wajah Anya sedikit melunak. Dia baru saja pulang dari perjalanan bisnis di luar kota. Sebenarnya dia menyuruhku cuti seminggu ini, tapi, ya, kamu tahu sendiri. Siapa yang mau cuti di akhir tahun begini? Dita tertawa kecil. Pria mapan sepertinya pasti ingin istrinya bersantai. Kudengar liburan kalian ke Bali jadi, ya? Ya. Akhir bulan nanti. Dia sudah memesan villa di tepi pantai. Katanya kita harus menghabiskan waktu berdua, jauh dari segala keruwetan Jakarta, jawab Anya. Saat mengucapkan kalimat itu, Anya merasakan kehangatan yang sesaat, diikuti oleh sedikit rasa hampa. Hubungannya dengan Bima memang terasa nyaman, aman. Namun, belakangan ini, kenyamanan itu terasa seperti permadani yang menutupi retakan di lantai. Dalam hati, Anya mengakui bahwa ia merindukan percikan gairah atau bahkan sedikit pertengkaran yang jujur. Bima selalu sempurna. Terlalu sempurna. Ia selalu menelepon tepat waktu, selalu memberikan hadiah mahal, dan selalu mengatakan, "Aku cinta kamu," dengan nada yang sama lembutnya. Tapi mata Bima, mata coklat yang dulu terasa begitu terbuka saat mereka pertama bertemu, kini terasa menyimpan bayangan yang tak terjangkau. Anya menghela napas panjang dan kembali ke pekerjaannya. Selesai di sini, aku mau mengecek persediaan di ruang resusitasi. Sejak kasus kecelakaan tadi sore, banyak yang terpakai, katanya, mengubah topik pembicaraan. Perlu bantuan? Tanya Dita. Tidak, aku saja. Kamu jaga telepon. Sepertinya malam ini tenang. Kita patut bersyukur. Anya berjalan menyusuri koridor IGD yang sepi. Lampu neon memantul dari lantai keramik putih yang mengkilap, menciptakan suasana dingin dan steril. Ruang resusitasi, jantung IGD, adalah tempat yang ia kenal luar dalam. Disinilah garis batas antara hidup dan mati seringkali dipertaruhkan dan diputuskan. Saat menyusun kembali peralatan, pikirannya kembali melayang pada Bima. Ia ingat momen perpisahan mereka 2 hari lalu. Bima mencium keningnya, mengucapkan selamat tinggal yang tergesa-gesa. Jaga diri baik-baik, sayang. Aku akan segera kembali, kata Bima, sambil menggenggam tangan Anya. Kamu juga.
Jangan lupa istirahat, balas Anya. Namun, saat Bima berbalik, Anya menangkap kilasan aneh. Bima tampak seperti orang yang ingin lari, bukan pergi bekerja. Ia membawa tas koper kecil, padahal perjalanan bisnisnya hanya ke Bogor. Sebuah naluri kecil berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak Bima katakan. Tapi Anya, seorang perawat yang terbiasa menangani fakta dan bukti nyata, selalu mengabaikan naluri emosional. Ia lebih memilih percaya pada apa yang ia lihat, sebuah pernikahan yang bahagia. Lalu, ada Risa, adik tirinya. Hubungan mereka tidak pernah mudah sejak ibu Risa menikah dengan ayah Anya. Risa selalu merasa bersaing, selalu ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar adik tiri. Anya selalu berusaha bersikap sabar dan dewasa, tapi ia tahu Risa memandangnya dengan kecemburuan yang terpendam. Risa dan Bima jarang berinteraksi, setidaknya di hadapan Anya. Anya mencoba mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Aku harus fokus. Ini shift malam. Semua masalah pribadi harus ditinggalkan di luar pintu ini. Ia menutup lemari persediaan, memastikan semua tersusun rapi, dan memutar tubuh untuk kembali ke meja utama. Tepat saat ia melangkah keluar dari ruang resusitasi, keheningan yang menenangkan itu berakhir. Dari kejauhan, melalui pintu kaca IGD, suara sirena ambulans mulai terdengar, mendekat dengan cepat, memekakkan telinga. Itu bukan suara sirene biasa. Ini adalah kode merah. Suara panjang dan mendesak yang mengumumkan bahwa nyawa berada di ujung tanduk. Anya langsung tegak. Naluri profesionalnya mengambil alih. Rasa kantuk, keraguan, dan bayangan Bima hilang seketika. Dit, siapkan tim, perintah Anya dengan suara tegas. Dita sudah berlari ke arahnya, mata membesar. 2 korban kecelakaan mobil, Nya. Kecepatan tinggi. Mereka sudah di depan. Anya menarik napas dalam-dalam, mengambil sepasang sarung tangan steril baru, dan berjalan cepat menuju pintu. Malam yang sunyi telah berakhir. Ia siap menghadapi apapun, tidak menyadari bahwa di balik pintu yang akan terbuka itu, bukan hanya 2 korban kecelakaannya menantinya, tetapi kehancuran seluruh dunianya. Di luar, lampu strobo ambulans berkedip liar, memancarkan cahaya merah dan biru di wajah Anya yang kini fokus dan siap. Ia melangkah maju untuk menyambut pasien, dan di sana, di ranjang dorong pertama, di bawah sorot lampu IGD yang kejam, ia melihat wajah itu. Wajah yang dikenalnya, dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sirene itu, yang awalnya sayup-sayup, kini merau menusuk di luar pintu kaca otomatis IGD. Suara itu bukan sekadar pemberitahuan, itu adalah alarm perang. Seluruh tim yang tadinya santai langsung siaga penuh. Di mata seorang perawat senior seperti Anya, ia bisa membaca level urgensi hanya dari cara sirene itu berhenti mendadak, menandakan ambulans telah tiba dan kasusnya sangat kritis. Kode merah, Dita. Siapkan ruang triage 3, perintah Anya, suaranya tajam dan penuh otoritas, menghilangkan sisa-sisa kelelahan di matanya. Ia bergerak cepat, meraih masker bedah dan penutup kepala. Di saat seperti ini, Suster Anya adalah mesin yang beroperasi tanpa cacat, terlatih untuk mengabaikan rasa takut demi tugas. Lampu IGD yang terang benderang seakan semakin intensif. Beberapa detik kemudian, pintu ganda menuju ruang gawat darurat terbuka didorong dengan keras. 4 paramedis, berseragam oranye gelap dan wajah penuh keringat, bergegas masuk sambil mendorong 2 ranjang dorong berkecepatan tinggi. Laki-laki, 35 tahun, GCS 9. Trauma tumpul hebat di dada dan abdomen. Tekanan darah mulai turun,
Denyut cepat, teriak seorang paramedis sambil melaju. Perempuan, 25 tahun. Cedera kepala berat, fraktur terbuka di lengan. Sudah intubasi di TKP, teriak yang lain. Dokter Hanif, dokter senior yang memimpin shift malam, sudah berdiri di pintu ruang resusitasi. Pria paruh baya itu tidak perlu diberitahu 2 kali. Matanya menyapu kekacauan itu dengan tenang. Anya dan Dita, kalian ambil korban laki-laki di triage 1. Suster Mira, kau bantu Dokter Hanif di ruang resusitasi untuk korban perempuan. Perintah Dokter Hanif, suaranya rendah tapi tegas, membelah kekacauan. Anya mengangguk cepat. Bersama Dita, ia bergerak keranjang pertama yang didorong masuk ke area penanganan cepat. Pasien laki-laki itu sudah dipasang penyangga leher kaku, wajahnya pucat pasi, dan ada bercak darah kering di sekitar garis rambutnya. Pakaiannya, kemeja mahal berwarna biru tua, sudah digunting oleh para medis, menyisakan kain yang menempel di tubuhnya yang memar. Anya menyentuh kulit pasien laki-laki 1, PL1, yang terasa dingin. Ia langsung mengambil alih komando tindakan pertolongan pertama dari para medis. Pasien tidak responsif. Dita, segera pasang monitor, cek saturasi oksigen. Aku ambil sampel darah untuk lab cepat, instruksi Anya beruntun, fokusnya tertuju pada jalur infus dan tekanan darah yang terus menurun. Di tengah kesibukan itu, matanya sekilas melihat rincian kecil yang terasa familiar. Di pergelangan tangan kiri PL1, ada bekas luka gores kecil yang tidak hilang. Luka itu didapat Bima sekitar setahun lalu saat ia mencoba memasang lukisan besar di ruang tamu mereka. Anya ingat betul bagaimana ia mengobati luka itu sambil mengomel karena Bima terlalu ceroboh. Jantung Anya mulai berdebar kencang, bukan karena adrenalin tugas, melainkan karena firasat dingin yang menusuk. Tidak mungkin. Di Jakarta banyak sekali pria berusia 30-an dengan bekas luka seperti itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi tangan Anya mulai sedikit gemetar saat ia menempelkan elektroda monitor ke dada pasien. Kemudian, pasien laki-laki 1 sedikit bergerak kesakitan saat Dokter Hanif menekan area perutnya. Dalam refleks kesakitan yang singkat itu, kepala pasien bergerak miring. Lampu neon putih yang kejam di langit-langit IGD menyinari wajahnya. Wajah yang selama 7 tahun ia lihat setiap pagi. Wajah yang ia cium selama tinggal 2 hari lalu. Detik itu, waktu berhenti di IGD. Semua suara, monitor yang berbunyi, instruksi Dokter Hanif, deru napas Dita, tenggelam ke dalam ruang hampa di telinga Anya. Itu Bima, suaminya. Terbaring tak berdaya di hadapannya, dipenuhi luka, di ranjang IGD yang seharusnya ia tinggalkan 2 hari lalu setelah perjalanan bisnis keluar kota. Sebuah gelombang kejutan sedingin es menghantam Anya, diikuti oleh panas amarah dan kebingungan yang membakar. Ia merasakan perutnya mual, seolah ia baru saja ditinju. Bagaimana mungkin? Mengapa? Apakah ini mimpi buruk? Anya, infus sudah masuk? Beri 2 liter kristaloid sekarang. Suara Dokter Hanif menggelegar, menarik Anya paksa kembali ke realitas. Anya berkedip. Ia melihat tangan di depannya, tangannya sendiri, yang memegang kantong infus. Ia tidak ingat kapan ia mengambilnya. Otaknya yang terlatih memerintah tubuhnya untuk bergerak. Perawat profesional itu mengambil alih, mengunci Anya sang istri yang sedang trauma di dalam kotak mental yang gelap. Dengan suara yang anehnya terdengar normal, Anya menjawab, infus sudah masuk, dok. Tekanan darah 80/50. Saturasi 90. Kita harus stabilkan dia.
Kita pindahkan ke ruang resusitasi sekarang, perintah Dr. Hanif. Saat ranjang Bima didorong, Anya secara tidak sengaja melihat ranjang kedua, pasien perempuan 2, PP2, yang sedang bersiap untuk dibawa ke ruang resusitasi sebelah. Wajahnya tertutup masker oksigen dan sebagian wajahnya dibalut perban yang sudah bernoda merah. Namun, ada sehelai rambut coklat kemerahannya menyembul dari bawah penutup kepala. Rambut yang tebal dan berkilau itu, rambut yang selalu Risa banggakan. Anya melihat cincin perak kecil yang melingkari jari pasien perempuan 2. Cincin yang ia tahu adalah cincin ulang tahun Risa yang dibelikan ibunya. Jantung Anya yang tadinya membeku kini terasa seperti dicengkeram dan diremas. Bima dan Risa, suami dan adik tirinya. Mereka berdua di mobil yang sama, terluka parah, bersama, pada pukul 2 pagi. Semua keraguan, semua firasat buruk tentang Bima dan kecemburuan Risa selama ini, kini terjalin menjadi satu kesimpulan yang tak terhindarkan dan mengerikan. Anya melangkah mengikuti Bima ke ruang resusitasi. Pikirannya kosong dari emosi. Ia hanya tahu satu hal, ia harus bekerja. Ia harus menyelamatkan mereka. Atau mungkin, ia harus mencari tahu mengapa mereka harus diselamatkan. Dalam keheningan batinnya, Suster Anya bersumpah bahwa tidak peduli betapa sakitnya dia akan tetap bertahan sampai dia tahu kebenarannya. Saat ini, dia bukan Anya sang istri yang dikhianati. Dia adalah Anya, suster IGD, dan tugasnya barulah dimulai. Ruang resusitasi adalah tempat yang dirancang untuk krisis. Namun malam itu, krisis di dalam diri Anya jauh lebih dahsyat daripada yang terjadi di meja operasi. Di tengah deru mesin ventilator dan bunyi ritmis monitor jantung, Anya bergerak seperti robot yang diprogram sempurna. Ia telah mengenali wajah Bima di bawah sorot lampu dan sekilas melihat Risa di ranjang sebelahnya. Namun, otak profesionalnya menuntut bukti klinis. Aku butuh informasi riwayat pasien segera, Nya. Cek identitas, pastikan alergi obat, perintah Dr. Hanif, tangannya sibuk menekan area perut Bima. Perintah itu menjadi izin bagi Anya untuk melakukan hal yang paling ia takuti, mendekati pasien untuk konfirmasi resmi. Bima terbaring di depannya. Matanya tertutup, napasnya dibantu oleh tabung, dan wajahnya bengkak di beberapa tempat. Anya membungkuk, tangannya mencari wrisband identitas yang seharusnya dipasang para medis. Tidak ada. Ia lantas mencari kartu identitas. Dompet Bima biasanya ada di saku celana. Namun, celana jeans yang dikenakan Bima sudah digunting para medis dan berada dalam tumpukan pakaian kotor di sudut ruangan. Dita, tolong ambil tas kecil yang dibawa pasien laki-laki tadi. Kalau ada, pinta Anya. Dita mengangguk dan bergegas. Sementara menunggu, mata Anya tak sengaja menyapu keranjang Risa yang hanya dipisahkan oleh tirai lipat yang belum sepenuhnya ditarik. Risa, PP2, sedang ditangani Suster Mira dan seorang dokter magang. Wajah Risa dibalut perban, tetapi telapak tangannya terbuka. Di sana, di antara jari-jari yang berlumuran darah kering, Anya melihatnya, kuku Risa dicat dengan warna merah tua yang sama persis dengan yang ia puji minggu lalu. Risa ada di sini. Dengan Bima. Pukul 2 pagi. Pengulangan fakta itu di benak Anya terasa seperti palu godam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pengkhianatan yang nyata, yang kini terbaring sekarat di hadapannya. Dita kembali sambil membawa sebuah tas kulit kecil, jenis tas yang digunakan untuk menyimpan dokumen perjalanan. Ini tasnya, Nya. Aku menemukannya di lantai mobil. Anya membuka tas itu dengan tangan yang sedikit bergetar, dan menemukan dua hal yang menghilangkan sisa-sisa keraguannya.
Pertama, kartu identitas Bima. Kedua, kunci kamar hotel mewah di puncak. Perjalanan bisnis Bima ke luar kota, bukan ke Bogor, melainkan ke puncak, dan itu bukan untuk urusan pekerjaan. Tapi pengakuan yang paling membekukan datang saat ia memeriksa identitas Risa. Sesuai prosedur, Suster Mira sedang mencari dompet Risa di saku jaketnya yang robek. "Suster Anya, boleh bantu aku?" panggil Mira, sedikit frustrasi. "Di saku jaket ini ada sebentar." "Ah, ini ada ponsel. Terkunci, tapi layarnya menyala." Dan ada satu benda keras yang ia genggam erat di tangan kirinya. Anya bergegas ke sisi Risa, menekan tombol power ponsel yang retak. Layar menyala, menampilkan wallpaper foto selfie Risa dengan senyum lebar, dan di sebelahnya ada sosok yang familiar. Bima. Mereka berfoto di suatu tempat dengan latar belakang pegunungan. Keduanya tertawa, tampak bahagia, bahkan intim. Itu bukan foto lama. Pakaian yang mereka kenakan sama dengan pakaian mereka saat ini, hanya saja kemeja Bima masih utuh dalam foto itu. Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Nafasnya tertahan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah hubungan yang sudah terjalin, terekam, dan kini terwujud dalam bentuk kehancuran fisik di depannya. Perasaan dikhianati melampaui rasa sakit. Itu adalah kehinaan yang mendalam. Suaminya dan adik tirinya. "Siapa nama pasien perempuan ini, Suster?" tanya Dokter Hanif, terdengar tidak sabar dari seberang tirai. Anya menarik napas yang terasa dingin dan keras, lalu menjawab dengan suara yang benar-benar stabil, suara yang membuat ia terkejut sendiri, seolah ia sedang membacakan rekam medis orang asing. "Nama pasien perempuan. Risa, Dok. Risa Wulandari." Di saat yang sama, ia melihat Suster Mira berhasil melepaskan genggaman Risa. Di telapak tangan Risa, tersembunyi sebuah liontin perak berbentuk kunci kecil. Liontin kunci. Anya mengenali liontin itu. Itu adalah liontin yang ia pesan khusus 6 tahun lalu, lambang janji mereka. Bima mengatakan liontin itu hilang saat ia berenang di laut setahun yang lalu. Bima berbohong. Liontin itu tidak hilang. Liontin itu ada, digenggam erat oleh kekasih rahasianya, yang tak lain adalah Risa. Bima dan Risa bukan hanya selingkuh, mereka saling mencintai, atau setidaknya memiliki ikatan emosional yang kuat, hingga membawa simbol janji suci pernikahan Anya. Dunia Anya terasa runtuh, tapi secara paradoks, kesadarannya menjadi sangat jernih. Emosi yang terlalu besar itu tidak meledak, ia mengeras, menjadi inti yang dingin dan padat. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya berdiri, topeng profesionalnya melekat sempurna, meskipun di balik masker itu, air mata yang tak tumpah membakar matanya. Dokter Hanif mendekat, melihat data di tangan Anya. Bima dan Risa. "Keluarga ya?" "Kebetulan sekali." Anya hanya mengangguk, tidak mampu mengucapkan kata suami atau adik tiri. "Baik, Risa stabil, cedera kepala harus segera dioperasi." Bima, kondisinya sangat buruk. Dia mengalami perdarahan internal parah. "Kita butuh operasi eksplorasi segera." "Anya, kamu yang paling tenang di sini. Aku butuh kamu di tim Bima. Fokus. Lupakan sebentar hubungan personal ini. Nyawa dipertaruhkan." Dokter Hanif, tanpa sadar, telah memberikan izin resmi kepada Anya untuk tetap berada di samping suaminya. Bima. Pria yang menghancurkan hatinya. Anya menyambut tugas itu. Bukan sebagai istri, melainkan sebagai eksekutor.
Di matanya, Bima bukan lagi suami. Ia adalah pasien laki-laki satu, sumber dari semua rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan. Baik, Dok, jawab Anya, suaranya mantap. Ia kembali ke sisi Bima, tangannya kini sibuk menyiapkan alat-alat bedah. Saat ia menyentuh lengan Bima, ia merasakan bukan lagi cinta atau kasihan, melainkan dinginnya baja. Dalam keheningan batin yang membeku, Anya tahu ia harus menyelamatkan nyawa Bima untuk sementara. Bima harus bertahan cukup lama agar ia bisa menyaksikan kehancuran yang telah ia ciptakan. Dan lebih dari itu, Bima harus hidup cukup lama sehingga suster Anya bisa melakukan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang tersembunyi di dalam hati gelap sang istri yang dikhianati. Setelah pengakuan membekukan dari identitas pasien di bab 3, Anya memasuki fase baru dari krisisnya, penegasan bukti. Dr. Hanif, menyadari kondisi Bima yang terus memburuk akibat perdarahan internal, segera memerintahkan persiapan operasi eksplorasi darurat. Ini berarti, sebelum Bima dipindahkan ke kamar operasi, semua barang pribadinya harus didokumentasikan dan diamankan, sebuah tugas rutin yang malam ini terasa seperti hukuman personal bagi Anya. Anya ditugaskan untuk mengurus dokumentasi barang-barang Bima. Ia berjalan ke sudut ruangan, di mana pakaian yang digunting dan barang-barang yang terlepas dari tubuh Bima terkumpul di dalam nampan logam. Di bawah sorot lampu, ia melihat kemeja biru tua mahal milik Bima, yang kini berlumuran darah, dan sepatu pantofelnya yang terbuat dari kulit Italia. Barang-barang itu, yang dulu melambangkan kesuksesan dan kemapanan suaminya, kini terlihat menjijikan, seperti kostum yang ia gunakan untuk melancarkan kebohongan. Dengan sarung tangan yang masih melekat, Anya mengambil dompet Bima. Kartu identitas dan kartu kreditnya sudah ia lihat. Yang ia fokuskan sekarang adalah selembar kunci kartu hotel yang sempat ia temukan. Kunci itu berlogo resor bintang 5 di puncak, sebuah detail yang memastikan perjalanan bisnis Bima adalah fiktif. Anya memotret kunci kartu itu dengan cepat menggunakan ponsel pribadinya. Tindakan ini ia samarkan sebagai pengecekan visual. Bukti harus ia simpan, jauh sebelum ia tahu langkah apa yang akan ia ambil selanjutnya. Anya, bagaimana kondisi pasien laki-laki satu? Kita hanya punya waktu 15 menit sebelum kita membawanya, desak Dr. Hanif yang sedang menyelesaikan pemeriksaan terakhir. Sangat buruk, Dok. Denyutnya tidak stabil, jawab Anya, kembali dengan nada profesional. Sangat buruk, Bima. Sama buruknya dengan apa yang kau lakukan padaku. Tepat saat ia selesai mendokumentasikan barang Bima, Suster Mira memanggilnya lagi dari balik tirai Risa. Anya, aku butuh bantuanmu. Pasien perempuan 2, Risa, sudah stabil, tapi dia harus segera dipindahkan ke ruang operasi saraf. Kita perlu mencatat barang-barangnya, terutama benda yang ia genggam ini. Aku tidak bisa membukanya dari tangannya tanpa melukai dia. Anya berbalik. Momen yang ia hindari kini datang lagi. Ia harus kembali berhadapan dengan Risa, adik tirinya, dan pengkhianatan mereka. Ia mendekati ranjang Risa. Wajah Risa yang damai, meskipun dibalut perban, tampak jauh lebih tenang daripada Bima. Ia melihat ke tangan Risa yang terbalut perban tipis. Liontin perak itu masih ada, separuh tersembunyi. Biar aku yang coba, kata Anya datar. Ia tahu, sebagai kakak, ia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa melepaskan benda itu tanpa merusak jari Risa. Dengan sentuhan yang lebih lembut, lebih intim, namun dipenuhi kebencian, Anya memijat perlahan telapak tangan Risa, seolah memberikan kenyamanan. Perlahan, genggaman Risa mengendur. Liontin itu terlepas, dingin dan berat di telapak tangan bersarung tangan Anya. Liontin kunci.
liontin itu benar-benar miliknya. Desainnya unik, setengah kunci dan setengah gembok, melambangkan dua hati yang menyatu. Ia ingat ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mendesainnya. Bima telah membohonginya dengan mengatakan benda itu hilang di pantai, padahal ia memberikannya kepada wanita lain, kepada Risa. Lambang cinta sucinya kini menjadi bukti kotor perselingkuhan. Anya menyelipkan liontin itu ke dalam saku scrapnya, tindakan yang sama sekali tidak profesional, tetapi ia merasa berhak mengambil kembali apa yang dicuri. Mira kemudian menyerahkan ponsel Risa yang retak. Ini. Dia juga menggenggamnya. Sepertinya masih berfungsi, tapi layarnya retak. Aku harus mematikan dayanya. Tunggu, potong Anya. Aku harus memastikan apakah ada nomor kontak darurat, in case of emergency AIS, yang bisa dihubungi. Ini prosedur. Mira mengangguk, lalu bergegas mengecek monitor Bima. Anya membalik ponsel Risa. Layarnya yang retak menyala. Tidak ada kunci sandi. Dan di layar notifikasi, terpampang sebuah pesan singkat yang belum sempat ia baca. Pesan itu masuk sekitar 15 menit sebelum kecelakaan, pukul 1.45 pagi. My hubby, pukul 1.45 sedih hati-hati, sayang. Sampai bertemu di villa kita. Aku sudah di exit tol, kita habiskan pagi bersama. My hubby. Suamiku. Risa menyebut suaminya my hubby. Bukan sekadar pacar rahasia, bukan hanya pasangan kencan. Risa telah merendahkan dan merampas status Anya secara total. Mereka berencana menghabiskan pagi itu bersama. Anya menyandarkan punggungnya ke dinding ruangan, memejamkan mata sesaat di balik maskernya. Kebenaran yang ia takutkan kini telah terkonfirmasi dengan kata-kata manis dan intim yang ditujukan kepada Risa. Mereka tidak hanya berbagi mobil, mereka berbagi rencana, cinta, dan masa depan yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam sekejap, semua kenangan pernikahannya yang indah terasa palsu. Ciuman Bima terasa seperti racun, dan kebaikan Risa terasa seperti belati yang tersembunyi di balik senyuman. Rasa sakitnya begitu besar hingga melumpuhkan. Namun, kebekuan yang menyelimutinya mencegah air mata. Anya mematikan ponsel Risa, memasukkannya ke dalam tas barang bukti, dan menyegelnya, kecuali liontin itu. Ia menyadari satu hal, ia tidak akan pernah menanyakan Bima tentang pengkhianatan ini. Tidak akan ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi permohonan maaf. Kebenaran telah diungkapkan oleh takdir di tempat kerjanya. Suster Anya kembali ke sisi Bima. Ia telah mengumpulkan bukti pengkhianatan. Ia telah mengunci hatinya. Sekarang, yang tersisa hanyalah pasien laki-laki satu dengan luka parah di meja operasi, dan Suster Anya, perawat yang terampil, yang kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Ia harus melanjutkan pekerjaannya, pekerjaan yang akan memberinya kesempatan untuk melakukan tindakan tak terduga. Suhu di ruang resusitasi seolah turun beberapa derajat, tidak hanya karena AC sentral rumah sakit, tetapi juga karena hawa dingin yang memancar dari diri Anya. Tepat setelah mengamankan liontin kunci dan memotret bukti di ponsel Risa, Anya kembali ke sisi Bima. Ia bukan lagi seorang istri. Ia adalah suster IGD, seorang profesional medis, dan pasien laki-laki satu adalah tugasnya. Dr. Hanif, bersama seorang ahli bedah muda, mulai memasang jalur infus sentral di leher Bima. Darah Bima yang membanjiri linen putih menjadi pemandangan yang seharusnya memicu kepanikan, namun Anya tetap tenang. Ia fokus pada monitor, tekanan darah Bima 90-60, denyut jantung 120, tanda syok hipovolemik yang parah akibat perdarahan internal yang masif.
Anya, catat semua output Bima. Kita perlu pantau ketat urin output, instruksi Dr. Hanif. Siap, Dok, jawab Anya. Suaranya terdengar datar dan stabil, persis seperti yang diharapkan dari seorang perawat di bawah tekanan tinggi. Saat ia memegang lengan Bima, tangannya terasa seperti terbuat dari es. Ia melihat bekas luka gores kecil di pergelangan tangan Bima yang dulu ia obati dengan penuh kasih sayang. Kini, sentuhan pada kulit itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali sensasi jijik. Tangan ini yang menggenggam tanganku. Tangan ini juga yang pasti menggenggam Risa. Ia menarik tangannya dengan cepat, mencatat detail luka pasien, menolak untuk membiarkan sentuhan itu menjadi pengingat pengkhianatan. Dita, yang sibuk di sisi lain ruangan, berbisik pada Suster Mira, Anya gila. Dia benar-benar tenang. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa begitu fokus saat suaminya sendiri di meja ini. Mira menggelengkan kepala. Makanya dia perawat terbaik di IGD ini, Dit. Profesionalitasnya di atas segalanya. Komentar Dita dan Mira, yang seharusnya memuji dedikasinya, justru terasa seperti ironi yang menusuk bagi Anya. Mereka tidak tahu bahwa ketenangannya bukanlah tanda kekuatan, melainkan penolakan emosional total. Rasa sakit itu begitu besar, begitu menghancurkan, sehingga satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengurungnya dalam peti mati mental. Jika ia membiarkan dirinya merasakan sedikit saja kepedihan, ia tahu ia akan roboh, menjerit, atau yang lebih buruk, merobek masker dan menuduh Bima di hadapan semua orang. Oleh karena itu, ia memilih untuk menjadi mekanis. Ia menghitung tetesan cairan infus dengan presisi. Ia mempersiapkan set peralatan bedah dengan cepat, tanpa kesalahan, dan menyerahkannya kepada ahli bedah. Ia mencatat setiap perubahan pada monitor, mengukur kadar oksigen dengan akurat. Di mata tim medis, ia adalah Suster Anya yang legendaris, yang tidak akan pernah goyah di bawah tekanan, bahkan ketika nyawa suaminya sendiri dipertaruhkan. Pasien laki-laki 1. Bima. Anya memandang wajah pucat suaminya. Inilah momen yang harusnya dipenuhi doa dan permohonan agar Bima selamat. Namun, dalam hati Anya, ada dua suara yang saling berperang. Suara istri yang terluka, selamatkan dia. Dia adalah ayah dari anak-anak yang belum kita miliki. Dia adalah cinta pertama dan suamimu. Suara hati yang membeku, biarkan saja dia pergi. Dia sudah mati bagiku sejak dia memilih Risa. Kenapa aku harus repot-repot menyelamatkan pembohong yang menghancurkan hidupku? Suster Anya menengahi kedua suara itu dengan melakukan tugasnya secara sempurna. Bukan karena cinta, melainkan karena ia butuh Bima hidup. Bima harus hidup untuk menyaksikan pembalasan yang akan datang, dan yang lebih penting, Bima harus hidup agar Anya bisa menjadi orang yang membuat keputusan terakhir. Jika Bima meninggal sekarang, pengkhianatannya akan terbungkus dalam kesedihan, dan ia akan dikenang sebagai suami yang baik. Itu tidak adil. Dr. Hanif mendekat dan menepuk bahu Anya. Kamu sudah bekerja sangat baik, Nya. Kami akan memindahkan Bima ke kamar operasi sekarang. Kamu ikut di dalam. Anya mengangguk. Ia meraih kantong infus dan mengikuti ranjang Bima yang didorong keluar. Saat melintasi batas menuju koridor operasi, ia menoleh sedikit ke tirai Risa. Risa masih di dalam, stabil, menunggu gilirannya. Kau akan hidup, Risa. Kau akan hidup untuk merasakan apa artinya kehilangan. Saat Bima tiba di ruang operasi, Anya ditugaskan untuk menjaga jalur pernapasan Bima dan memastikan semua peralatan vital bekerja. Ia berdiri di belakang ahli bedah,
Tatapannya terarah pada perut Bima yang akan dibedah. Lampu operasi menyala, bersinar kejam pada sosok Bima yang tak berdaya. Di balik kemeja yang sudah digunting, Anya melihat lebih jelas memar besar di sisi kanan tulang rusuk Bima, tempat di mana ia mengalami trauma tumpul yang fatal. Ahli bedah mengangkat pisau bedah. Momen keheningan singkat sebelum insisi. Anya menarik napas, bersiap untuk jam-jam menegangkan di ruang operasi. Namun, saat Dr. Hanif memberikan instruksi kepada Anya untuk menyiapkan obat-obatan tambahan yang akan digunakan pasca operasi, sebuah pemikiran tiba-tiba menusuk benaknya. Obat-obatan itu disimpan di lemari obat di sudut ruang operasi, lemari yang dikunci dengan kode yang hanya diketahui oleh perawat senior, termasuk dirinya. Ia dipercaya. Ia memegang kunci. Saat Bima berjuang antara hidup dan mati di bawah pisau bedah, dan saat ia diminta untuk mengambil obat-obatan yang dapat menentukan hasil akhir, Anya sadar bahwa takdir telah memberikannya kesempatan yang tak terduga. Sebuah kesempatan yang tersembunyi, tak terduga, dan hanya ia yang bisa melakukannya. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menangis. Tapi aku akan melakukan sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang mengubah permainan ini. Anya mulai bergerak menuju lemari obat, wajahnya masih kaku dan tanpa emosi, tetapi di dalam hatinya, rencana pembalasannya mengerikan mulai terbentuk. Babak pertarungan batin antara moralitas dan pengkhianatan baru saja dimulai. Ruang operasi, oke, terasa seperti oven panas di bawah tekanan lampu sorot yang intens. Bau logam dan antiseptik mendominasi udara, sementara suara bip ritmis monitor jantung menjadi soundtrack yang mengerikan bagi pertarungan hidup Bima. Di tengah hiruk-pikuk tim bedah yang fokus pada perut Bima yang terbuka, Suster Anya berdiri di sudut, bersiap untuk mengambil obat-obatan yang diminta oleh Dr. Hanif. Instruksi itu sederhana. Anya, siapkan dopamine dan atropine dosis rendah. Kita jaga jantungnya agar stabil setelah kehilangan banyak darah ini. Jalur menuju lemari obat transkripsi yang kokoh terasa seperti lorong moral. Anya memutar kenop, memasukkan kode akses yang hanya ia dan beberapa perawat senior ketahui. Saat pintu baja itu terbuka, rak-rak berisi botol dan ampul obat-obatan yang menyelamatkan nyawa menyambutnya. Di sana, tertata rapi, adalah gudang kekuatan dan kelemahan seorang perawat. Ia melihat ke ampul dopamine, zat kimia kuat yang dapat menopang tekanan darah Bima yang rendah dan mendorong jantungnya terus berdetak. Ini adalah kunci penyelamatnya. Namun, tepat di sebelahnya, ada ampul potasium kloride, KCl. Pikiran Anya tiba-tiba dipenuhi pengetahuan medis yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. KCl, jika disuntikan langsung dalam dosis tinggi ke dalam vena pasien dengan kondisi jantung yang sudah rentan, seperti Bima yang sedang shock hipovolemik, dapat menyebabkan henti jantung mendadak yang sulit diatasi, meniru komplikasi operasi yang fatal. Dopamine adalah kehidupan. KCl adalah akhir. Konfrontasi batin Anya meledak dalam keheningan yang keras. Suara profesional, sumpah Hipokrates, tugasmu adalah menyelamatkan. Sumpahmu adalah untuk pasien. Pasien laki-laki satu adalah nyawa yang harus kau jaga. Jika kau melakukan ini, kau melanggar segalanya. Suara istri yang dikhianati, kebencian ia sudah mati bagimu. Dia membunuh 7 tahun hidupmu. Dia berencana meninggalkanmu untuk Risa. Jika dia hidup, dia akan merangkak kembali ke Risa, dan kamu harus menanggung kehinaan ini selamanya. Ini adalah kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Biarkan takdir yang dia yakini mengambilnya. Kau hanya membantu mempercepat proses. Anya merasakan dinginnya kebencian itu menjadi alasan yang rasional. Jika Bima meninggal di meja operasi karena komplikasi tak terduga,
tidak ada yang akan curiga. Dia adalah perawat yang paling terpercaya dan paling profesional di ruangan itu. Tindakannya akan terlihat sebagai kegagalan medis yang tragis, bukan sebagai pembunuhan yang disengaja. Ia akan bebas dari Bima, tanpa perlu melalui perceraian yang memalukan atau pertarungan harta Gonogini. Ia menoleh ke arah meja operasi. Ahli bedah sedang sibuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah, fokus mereka sepenuhnya pada bagian dalam tubuh Bima. Tidak ada yang memperhatikan perawat yang sibuk di lemari obat. Anya memiliki privasi total. Saat tangannya terulur untuk mengambil dopamine, jemarinya terasa berat. Ia ingat foto Risa di ponsel yang retak itu, pesan My Hubby, dan liontin kunci yang kini terasa dingin di saku skrapnya. Simbol-simbol pengkhianatan itu menjadi pendorong yang dingin, jauh lebih kuat daripada kasih sayang yang telah lama mati. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya membiarkan takdir yang ia pilih menjadi kenyataan. Keputusan itu, begitu mengerikan dan final, justru membawa kedamaian yang aneh. Topeng profesionalnya kini bukan hanya menyembunyikan rasa sakit, tetapi juga niat gelap. Anya mengambil 3 ampul. 2 di antaranya adalah dopamine dan atropine, dosis yang benar. Ampul ketiga adalah yang membedakan segalanya. Ia mengeluarkan dopamine yang seharusnya dan mengambil ampul KCl, memasukkannya ke dalam saku skrapnya yang lain. Ia kini membawa obat penyelamat dan obat pemusnah. Ia kembali ke meja kerja dengan langkah tenang. Dokter Hanif dan ahli bedah masih tenggelam dalam operasi. Anya, pastikan semuanya sudah siap. Begitu perdarahan berhenti, kita perlu memastikan dia stabil, kata Dokter Hanif tanpa menoleh. Siap, Dok, jawab Anya. Ia mulai mempersiapkan suntikan. Pergelangan tangannya, terlatih selama bertahun-tahun, bergerak dengan cepat. Di satu sisi baki, ia menempatkan dopamine yang akan ia gunakan sebagai kamuflase. Di sisi lain, ia mengambil ampul KCl yang ia curi dari lemari obat. Ini adalah momen terakhir Suster Anya sebagai seorang perawat tanpa dosa. Begitu jarum itu menusuk, ia akan melintasi batas yang tidak bisa ditarik kembali. Ia memejamkan mata sesaat. Bima. Risa. Pengkhianatan. Kebencian. Semua terangkum dalam satu gerakan yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia telah memilih skala prioritasnya. Prioritasnya adalah dirinya sendiri dan pembalasan sempurna. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia menarik KCl ke dalam jarum suntik, lalu mencampurnya sedikit dengan cairan dopamine yang seharusnya, sebuah langkah cerdas untuk menyamarkan konsentrasi dan kecepatannya. Jarum itu kini berisi nasib Bima, disegel oleh tangan istrinya sendiri. Detik-detik keputusan telah tiba. Ia siap melaksanakan rencananya. 3 jam berlalu di ruang operasi. Suasana tegang, tetapi ahli bedah akhirnya berhasil mengendalikan perdarahan internal yang masif pada Bima. Kain kasa di lantai telah berganti berkali-kali dan tim medis kelelahan. Namun, ancaman terbesar kini bukan lagi luka tumpul, melainkan jantung Bima yang hampir menyerah akibat syok yang berkepanjangan. Perdarahan sudah terkendali, ujar ahli bedah utama, suaranya lega namun lelah. Tapi kita harus segera menaikkan tekanan darahnya. Dokter Hanif, kita butuh dukungan inotrope cepat. Jantungnya melemah. Dokter Hanif mengangguk, matanya yang lelah menatap monitor Bima. Anya, sekarang. Berikan dopamine yang sudah kamu siapkan. Dan siapkan atropine untuk cadangan. Momen yang ditunggu Anya telah tiba. Ia bergerak maju ke sisi ranjang Bima, tempat intravenous lain, jalur infus, terpasang.
Ia memegang baki perak berisi jarum suntik yang telah dipersiapkan, salah satunya berisi dopamine yang sebenarnya, dan yang lain berisi campuran mematikan potasium kloride, KCl, yang ia samarkan. Ahli bedah dan Dr. Hanif masih menunduk, sibuk menjahit, menghalangi pandangan mereka ke bagian jalur infus. Rekan perawat lain fokus pada penghitungan jumlah darah yang masuk. Anya benar-benar sendirian dalam tindakan ini. Anya mengangkat jarum suntik yang berisi dopamine. Ia membuka jalur stop shock infus sentral Bima dengan tangan kiri. Dalam gerakan secepat kilat, dengan tangan kanannya, ia menukar jarum suntik di tangannya. Suntikan penyelamat disingkirkan, digantikan oleh suntikan yang mematikan. Ia menatap wajah Bima untuk terakhir kalinya. Wajah pucat itu, tanpa ekspresi, seolah-olah Bima sudah pasrah pada nasib. Kau pantas mendapatkan ini, Bima. Kau yang memilih takdirmu sendiri saat kau memilih Risa. Tanpa ragu sedetik pun, Suster Anya menekan pendorong jarum suntik. Cairan dingin yang mengandung KCl mengalir cepat ke dalam jalur infus, langsung menuju jantung Bima. Tindakannya begitu mulus, begitu cepat, seolah-olah ia baru saja menyuntikkan vitamin biasa. Dopamine masuk, Dok, lapor Anya, suaranya tenang dan mantap. Hanya butuh 3 detik. 3 detik kemudian, suara bip ritmis monitor jantung yang selama ini menjadi penanda kehidupan Bima berubah menjadi kekacauan yang mengerikan. Garis hijau yang bergelombang normal tiba-tiba melonjak liar, bergetar dalam pola ventricular fibrillation, fibrilasi ventrikel yang ganas, lalu BFBE. Garis lurus yang dingin. Alat monitor jantung berteriak dengan alarm yang memekakkan telinga, Ashtole. Seluruh ruangan membeku. Apa yang terjadi? Teriak Dr. Hanif, menjatuhkan alat bedahnya. Anya, cek dopamine. Cek 4 lain. Anya dengan cepat memeriksa ulang jarum suntik yang kini kosong dan menunjuk ke monitor, memainkan perannya dengan sempurna. Jantungnya berhenti mendadak. Dok. Tiba-tiba. Mungkin reaksi syok yang tertunda. Kekacauan meledak. Ahli bedah dan Dr. Hanif segera beralih dari luka-luka Bima ke jantungnya. Mereka panik, tetapi Anya, justru, tampak paling tenang. Lakukan kompresi. Defibrilator. Cepat, teriak Dr. Hanif. Anya segera mengambil alih mesin defibrilator, mengoleskan gel konduktif ke bantalan elektroda, dan menyerahkannya kepada Dr. Hanif. Siap, Dok. 200 joule. Ia berpartisipasi dalam setiap langkah resusitasi, memompa dada Bima, memberikan ventilasi, menyiapkan obat-obatan penyelamat yang kini benar-benar tidak berguna. Ia tahu, tidak ada dosis sengatan listrik atau kompresi yang bisa membalikkan efek KCl. Ia bekerja dengan intensitas seorang pahlawan, memastikan semua orang di ruangan itu melihat kegigihannya untuk menyelamatkan pasien. Kau harus melihatku bekerja keras, Bima. Aku melakukan semua yang aku bisa. Aku adalah perawat terbaik. Resusitasi berlangsung selama 20 menit yang terasa seperti selamanya. Keringat membanjiri wajah Dr. Hanif. Mereka sudah mencoba atropine, adrenaline, dan kompresi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi monitor tetap mengeluarkan suara yang menakutkan, "Beep." Akhirnya, Dr. Hanif melepaskan bantalan defibrilator dan menjatuhkannya ke lantai. Ia menghela napas panjang, kekalahan terpancar di wajahnya. Waktu kematian dicatat pukul 5.05 pagi, katanya dengan suara serak. Keheningan melanda ruang operasi. Bima, pasien laki-laki 1, telah tiada. Tidak ada yang menduga. Semua orang berduka dan terkejut,
mengira itu adalah komplikasi tak terduga yang disebabkan oleh trauma hebat di awal. Anya hanya berdiri di sana, melihat tubuh Bima yang kini terbalut kain, wajahnya diselimuti topeng yang steril. Di balik masker yang menyembunyikan senyum dinginnya, ia merasakan kelegaan yang mengerikan. Ia telah membalas dendam tanpa ada satupun noda di seragam putihnya. Suster Anya kemudian mengambil alih prosedur membersihkan pasien yang meninggal. Saat ia memegang pergelangan tangan Bima untuk melepaskan wristband yang tidak pernah sempat terpasang, ia berbisik sangat pelan, hanya untuk didengar oleh mayat suaminya. Perjalanan bisnismu sudah selesai, Bima. Selamat menikmati istirahat abadi. Aku akan mengurus Risa. Di luar, fajar mulai menyingsing, mengirimkan cahaya pagi yang dingin melalui jendela kecil ruang operasi. Malam telah berlalu, dan Anya adalah pemenangnya. Suara panjang dan monoton dari monitor jantung, BGH, terasa seperti jeritan yang teredam, bergema di ruang operasi yang kini diselimuti keheningan yang tebal. Alat-alat bedah tergeletak di baki, cairan infus berhenti menetes, dan tim medis berdiri mematung, wajah mereka pucat di bawah topi dan masker bedah. Mereka semua adalah profesional yang telah menyaksikan kematian berulang kali, tetapi kematian yang tiba-tiba setelah operasi besar tampak berhasil selalu meninggalkan rasa kekalahan yang pahit. Dr. Hanif menarik napas, matanya yang terlihat merah akibat begadang dan tekanan menatap tubuh Bima. Catat penyebab kematian, cardiac arrest mendadak, kemungkinan besar disebabkan oleh komplikasi shock hipovolemik berkepanjangan dan trauma tumpul multipel. Suster Anya, kamu sudah dokumentasikan semua obat yang diberikan? Sudah, Dok, jawab Anya, suaranya kembali datar dan dingin. Ia tidak berbohong. Ia memang telah mencatat semua obat yang seharusnya diberikan, termasuk dosis dopamine. Ampul kosong KCL dan jarum suntik yang mematikan itu kini sudah ia buang dan ia gantikan dengan ampul dopamine yang benar-benar kosong, memastikan tidak ada jejak yang tersisa. Dr. Hanif menghela napas panjang dan menoleh kepada ahli bedah. Saya minta maaf, Dok. Kami sudah berusaha sekeras mungkin. Tidak ada yang bisa menyalahkan Anda, Hanif. Perdarahannya terlalu banyak. Kami sudah berhasil menghentikannya, tapi jantungnya tidak bisa bertahan, jawab ahli bedah itu, menyuarakan kesimpulan yang melegakan semua orang. Komplikasi seperti ini wajar terjadi pada kasus trauma berat. Namun, di tengah kesedihan yang tulus dari timnya, ketenangan Anya justru terlihat sangat mencolok. Ia adalah orang yang paling dekat dengan almarhum, namun ia terlihat paling tidak terpengaruh. Suster Mira dan Dita, yang baru saja masuk ke ruang operasi untuk membantu proses penutupan luka, saling pandang dengan cemas. Anya, kamu tidak apa-apa? Tanya Suster Dita pelan, mendekati Anya. Aku tahu ini berat. Aku akan mengambil alih tugas membersihkan Bima. Kamu istirahat saja. Anya menggeleng. Ia merasakan tatapan prihatin Dita, yang salah mengartikan ketenangannya sebagai keberanian yang dipaksakan. Tidak perlu, Dit, kata Anya. Aku akan menyelesaikannya. Ini tugasku. Tindakan itu benar-benar menjadi hukuman terakhir bagi Bima. Anya, sang istri, membersihkan sisa darah dari tubuh pria yang ia bunuh. Ia dengan hati-hati melepaskan semua elektroda, tabung, dan perban. Sentuhannya masih profesional, tetapi kini tanpa kehangatan sedikit pun, seolah ia hanya menyentuh seonggok daging. Saat ia membersihkan area tangan Bima, Anya menghentikan gerakannya. Ia memandang ke pergelangan tangan Bima, tempat ia menjatuhkan liontin kunci yang ia ambil dari Risa. Sesaat sebelum menyuntikkan KCL, liontin itu bersembunyi di dalam lipatan kain skrab yang kotor. Itu adalah pengingat bahwa kejahatan itu telah ia lakukan,
dan bahwa liontin itu sekarang menjadi milik perawat, bukan milik istri Bima, apalagi milik selingkuhannya. Ia menyelipkan liontin itu ke saku bajunya lagi, sebelum ada yang melihatnya. Setelah semua selesai, Dr. Hanif memanggil Anya dan Dr. Hanif untuk rapat singkat. Ini kasus sensitif. Pasien meninggal setelah operasi yang secara teknis berhasil. Kita akan melalui audit internal. Catatan medis harus sempurna. Anya, kamu bertanggung jawab atas flowsheet dan catatan obat. Pastikan semua tercatat dengan detail dan akurat. Saya jamin semua catatan akurat, Dok, ujar Anya, menatap langsung ke mata Dr. Hanif. Tidak ada keraguan, tidak ada kegugupan. Ia adalah perawat teladan, dan catatannya, yang dengan cerdas ia manipulasi, akan membuktikan bahwa ia telah melakukan semua yang benar. Setelah keluar dari ruang operasi, Anya tidak menuju ruang istirahat. Langkahnya membawa ia ke ruang perawatan intensif di lantai atas, di mana Risa telah dipindahkan setelah operasi sarafnya selesai dan berjalan sukses. Bima telah menyelesaikan perannya dalam rencana balas dendam Anya. Sekarang giliran Risa. Anya berdiri di depan kaca pembatas ruang ICU. Risa, pasien perempuan 2, terbaring damai, wajahnya masih dibalut perban, namun napasnya stabil. Ia akan hidup. Ia akan sembuh. Dan ia akan sadar, hanya untuk menemukan bahwa masa depannya bersama Bima telah direnggut darinya oleh tangan seorang suster IGD yang tenang. Malam telah berakhir. Anya melihat ke langit-langit yang mulai menampilkan rona abu-abu kebiruan fajar. Malam itu, ia masuk sebagai seorang istri yang dikhianati, dan ia keluar sebagai seorang janda yang telah menciptakan pembalasan sempurna. Ia kemudian berbalik, menuju ruang loker untuk mengganti seragamnya yang sudah kotor. Ia harus kembali ke shift terakhir, bersiap untuk menghadapi keluarga Bima dan Risa, dan yang paling penting, bersiap untuk menghadapi Risa. Babak kedua balas dendamnya baru akan dimulai. Setelah menyelesaikan shift terakhirnya, mengisi semua laporan audit internal dengan sempurna, dan memastikan catatan medis Bima bebas dari celah, Suster Anya menuju lantai perawatan intensif, ICU. Rasa lelah fisik, yang seharusnya menghantam setelah 16 jam shift dan 3 jam operasi, tidak terasa. Ia hanya merasakan kejernihan yang dingin. Ia telah menjadi perawat, istri, dan algojo dalam satu malam, dan sekarang, ia akan menjadi pembawa kabar buruk. Anya mengganti seragam scrub hijaunya dengan seragam putih biasa. Ia sengaja tidak langsung pulang. Ia harus memastikan babak kedua pembalasannya berjalan sesuai rencana. Ia mengabaikan tatapan prihatin dari Dr. Hanif dan rekan-rekannya yang memberinya ruang untuk berduka sendirian. Risa telah dipindahkan dari ruang operasi saraf ke ruang ICU VIP. Ia sadar, tetapi masih dalam pengaruh obat penenang. Anya menemukan seorang perawat ICU, Suster Lia, yang sedang menyesuaikan setting infus Risa. Suster Lia, saya yang akan mengambil alih pasien ini selama 10 menit ke depan. Saya ingin menyampaikan perkembangan terbaru dari suaminya, ujar Anya. Suaranya lembut dan profesional, tidak menunjukkan sedikit pun konflik batin. Lia, yang mengetahui bahwa Bima adalah suami Anya, menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam. Oh, Suster Anya, Anda benar-benar kuat. Saya minta maaf. Pasien Risa baru saja sadar. Kami belum memberitahunya apa-apa tentang Bima. Terima kasih, Lia. Saya akan memberitahunya. Ini adalah tugasku, kata Anya, tersenyum lemah, sebuah senyuman yang ia tahu terlihat meyakinkan sebagai kesedihan yang terkendali. Lia mengangguk dan meninggalkan ruangan.
Anya menutup pintu Icu. Ruangan itu kedap suara, steril, dan hanya ada Risa yang terbaring di ranjang, dan dia, sang janda. Risa menoleh saat mendengar pintu tertutup. Matanya melebar, meski perban menutupi sebagian keningnya. Risa tampak kebingungan, namun setelah melihat wajah Anya, matanya memancarkan sedikit rasa bersalah, lalu langsung berubah menjadi ketakutan. Anya, kakakmu, Bima di mana? Suara Risa serak, akibat intubasi dan obat-obatan. Anya menarik kursi dan duduk di samping ranjang Risa, dekat dengan Heat Board. Ia memajukan tubuhnya sedikit. Ia ingin Risa melihat ekspresi matanya yang kosong, tanpa filter, tanpa masker. Ia meletakkan tangan kirinya di atas selimut Risa, di dekat tempat liontin itu dulunya tersembunyi. Liontin itu kini aman di saku Anya. Jangan khawatirkan kondisimu, Risa. Operasi kepalamu berjalan lancar. Kamu akan pulih, kata Anya, menjaga suaranya tetap tenang dan lembut, seolah ia sedang memberikan kabar baik. Aku hanya ingat kecelakaan itu, dan Bima. Dia terluka parah. Dia menolongku. Anya, tolong katakan dia baik-baik saja, pinta Risa, mencoba meraih tangan Anya, tetapi tangannya terlalu lemah. Anya membiarkan keheningan yang panjang dan mematikan memenuhi ruangan. Risa semakin gelisah. Ia bisa melihat ketakutan dan harapan yang saling berlawanan di mata Risa. Risa, panggil Anya. Nada bicaranya perlahan berubah, dari seorang perawat menjadi seorang istri yang kini memegang semua kartu. Aku akan memberitahumu, persis seperti yang terjadi. Ia menceritakan keseluruhan proses, tanpa menghilangkan detail klinis. Bima mengalami trauma tumpul yang sangat parah. Perdarahan internal yang masif. Kami berjuang selama 3 jam di ruang operasi. Aku ada di sana, di sisinya, sepanjang waktu. Risa mendengarkan dengan napas tertahan. Lalu, bagaimana dia? Anya memejamkan mata sebentar, seolah ia menanggung beban kesedihan yang tak tertahankan. Itu adalah kepura-puraan terakhirnya. Saat ia membuka mata, tatapannya dingin dan tajam. Aku sudah berusaha, Risa. Semua tim sudah berusaha. Tapi jantungnya menyerah. Tadi pagi, pukul 5.05, Bima dinyatakan meninggal dunia di meja operasi. Dunia Risa runtuh. Awalnya, Risa tidak bereaksi. Ia hanya menatap langit-langit, seolah mencoba mencerna kata-kata itu. Lalu, perlahan, air mata mulai mengalir dari sudut matanya, membasahi perban di wajahnya. Tangisan Risa bukan isak tangis yang lirih. Itu adalah jeritan yang teredam oleh obat penenang, sebuah ratapan putus asa dan histeris. Tidak mungkin. Dia berjanji. Dia berjanji kita akan bersama. Dia berjanji akan meninggalkanmu. Kami sudah merencanakan semuanya. Kami akan memulai dari awal. Risa berteriak, air mata campur amarah dan kesedihan membanjiri wajahnya. Keberanian palsunya, yang ia gunakan untuk bersembunyi di balik perselingkuhan, hancur berkeping-keping. Risa, dalam keadaan setengah sadar, tanpa sadar membongkar semua pengkhianatan mereka di hadapan Anya, korban sesungguhnya. Kami mencintai satu sama lain. Kamu tidak pernah mengerti dia. Kamu terlalu fokus pada rumah sakit ini. Aku memberinya kebahagiaan. Aku memberinya masa depan yang dia mau. Risa menjerit, berusaha menarik-narik selang infus di lengannya. Anya tidak bergerak. Ia membiarkan Risa menumpahkan semua pengakuan kotor itu, mendengarkan setiap kata-kata yang menusuk,
setiap detail rencana yang membuat pernikahannya terlihat seperti lelucon. Anya merasakan rasa sakit itu, tapi kini rasa sakit itu tercampur dengan kepuasan yang brutal. Setelah kehabisan tenaga, Risa terbaring lemas, hanya menyisakan isakan tersengal-sengal. Anya kemudian berbicara lagi. Suaranya rendah dan menusuk. Bagus, Risa. Terima kasih atas pengakuan yang jujur. Risa mendongak, matanya yang merah dan bengkak dipenuhi kebingungan. Aku mendengarmu. Semuanya. Tentang villa, tentang masa depan kalian, dan tentang janji sucinya untuk meninggalkan aku. Aku sudah tahu sejak malam kita berada di IGD. Tapi, sekarang kamu tahu. Tidak ada villa, tidak ada masa depan, dan tidak ada janji yang bisa ia tepati, kata Anya. Ia berdiri, mencondongkan tubuhnya ke depan, hingga wajahnya berada tepat di atas wajah Risa. Dia pergi, Risa. Dan aku yang ada di sisinya. Aku yang memegang tangannya saat jantungnya berhenti. Aku adalah orang terakhir yang ia lihat tidak. Aku adalah orang terakhir yang menyentuhnya, bisik Anya, senyum dingin muncul di bibirnya. Anya menarik napas. Jadi, selamat, Risa. Kamu bebas dari aku dan dari pernikahan yang seharusnya menghalangimu. Tapi kamu akan menjalani kebebasan itu sendirian. Bersama kenangan tentang janji yang tidak akan pernah terpenuhi. Risa menatap Anya dengan kengerian yang murni. Ia tidak melihat suster Anya, ia melihat seorang iblis yang tersenyum. Anya kemudian berbalik, mengambil liontin kunci dari sakunya, dan meletakkannya di atas meja samping tempat tidur Risa. Dan ini, kata Anya, jangan khawatir. Liontin ini sekarang menjadi milikmu. Simbol cinta kalian. Benda yang tidak bisa kamu pamerkan kepada siapapun, karena semua orang tahu aku yang memberikannya padanya. Tanpa menunggu reaksi Risa, Anya membuka pintu ruangan yang kedap suara itu dan melangkah keluar, meninggalkan Risa terbaring di dalam keheningan yang kini terasa lebih dingin daripada kematian Bima. Misi pertama, menghancurkan mimpi Risa, telah selesai. Pekan-pekan setelah kematian Bima berlalu dalam kabut kegiatan administrasi yang tak terhindarkan. Rumah sakit, sesuai prosedur standar, menjalankan audit internal menyeluruh terhadap kasus kematian yang tidak terduga di meja operasi. Dr. Hanif dan timnya, termasuk suster Anya, diinterogasi. Anya menghadapi setiap pertanyaan dengan ketenangan yang luar biasa. Ia menyajikan catatan medis yang sempurna, flowsheet obat-obatan yang mencatat pemberian dopamine, bukan KCL, dan laporan yang mendetail tentang setiap prosedur yang ia lakukan untuk menyelamatkan Bima. Logistiknya tak bercela. Ampul KCL yang mematikan telah ia buang di tempat sampah infeksius, dan yang ia letakkan di baki adalah ampul dopamine kosong yang seolah-olah telah ia suntikan. Suster Anya, Anda adalah perawat yang paling berpengalaman di ruangan itu, ujar kepala komite etik, seorang wanita paruh baya dengan tatapan skeptis. Anda adalah istrinya. Bagaimana Anda bisa mempertahankan profesionalitas yang sedemikian rupa? Anya memejamkan mata, membiarkan setetes air mata palsu mengalir di pipinya. Saya sangat mencintai Bima, Dok. Tapi saya telah bersumpah untuk menyelamatkan nyawa, dan di ruangan itu, dia adalah pasien saya. Saya harus berjuang untuknya sampai detik terakhir. Saya rasa itulah cara saya berduka. Dengan bekerja. Kepala komite etik menghela napas, tergerak oleh narasi tragis tersebut. Tidak ada yang pernah meragukan integritas profesional suster Anya. Dalam kesimpulannya, komite memutuskan bahwa kematian Bima adalah misadventure, tragis, komplikasi yang tidak dapat dihindari dari trauma tumpul ekstrim dan shock hipovolemik.
Suster Anya, sang janda, dibebaskan dari segala kecurigaan. Pembalasannya telah melewati tes ilmiah dan moral. 3 hari setelah audit, pemakaman Bima berlangsung dengan hikmat, diselimuti kesedihan palsu. Keluarga Bima yang kaya raya berduka di bawah tenda mewah. Anya berdiri di samping liang lahat, mengenakan pakaian hitam, tampak rapuh tetapi bermartabat. Ia adalah istri yang sempurna. Ia menerima setiap ucapan bela sungkawa, membiarkan dirinya ditenangkan oleh teman-teman yang tidak tahu betapa gelapnya malam di ruang operasi. Risa tidak hadir. Ia masih dirawat di ICU, perlahan pulih dari operasi sarafnya, tetapi ia terbaring dalam kesedihan yang jauh lebih dalam daripada yang dirasakan oleh para pelayat. Setelah semua prosesi selesai, saat fajar baru yang dingin menyelimuti Jakarta, Anya kembali ke rumah sakit. Ia tidak langsung pulang. Ia punya satu urusan terakhir untuk diselesaikan. Ia pergi ke ruang ICU VIP. Risa telah dipindahkan dari ICU ke ruang pemulihan, masih lemah, tetapi sudah sepenuhnya sadar. Suster yang bertugas memberitahu Anya bahwa Risa menolak makan dan terus menangis. Anya masuk ke ruangan itu. Risa menoleh. Mata Risa yang merah, bengkak, dan dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan dari bab 9, kini dipenuhi rasa takut. Anya, pergilah, bisik Risa, mencoba memalingkan wajahnya. Anya menutup pintu, menciptakan keheningan yang intim dan kejam. Ia tidak duduk di kursi seperti kunjungan sebelumnya. Ia hanya berdiri di kaki ranjang, melipat tangan di depan dada. Ia mengenakan baju biasa, bukan seragam perawat. Ia tidak lagi di bawah sumpah. Aku tidak datang sebagai perawat. Aku datang sebagai seseorang yang memiliki semua yang kamu inginkan, dan sekarang aku tidak memiliki apa-apa, kecuali kebebasan, kata Anya. Risa menatapnya dengan putus asa. Mengapa kamu melakukannya? Mengapa kamu tidak membiarkan dia hidup? Kami akan pergi. Kamu tidak perlu melihatnya lagi. Anya tersenyum, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Membiarkanmu pergi? Membiarkanmu hidup bahagia di villa tepi pantai dengan suamiku, sementara aku hidup dengan surat cerai yang memalukan? Bukan. Pembalasan yang sempurna tidak bekerja seperti itu, Risa. Ia melangkah maju, tangannya meraih liontin kunci perak yang masih tergeletak di meja samping tempat tidur Risa, sebuah simbol kehancuran yang ia tinggalkan 2 minggu lalu. Bima memilihmu, ya, bisik Anya, memutar liontin itu di jarinya. Tapi dia mati di meja operasi. Di tanganku. Di tempat suci yang ia nodai dengan kebohongannya. Anya menundukkan kepalanya sedikit, menatap Risa dengan tatapan dingin. Kau bebas dari aku. Aku memberimu kebebasan untuk menjalani sisa hidupmu, tanpa pria yang kau cintai, tanpa rencana, dan tanpa kehormatan. Setiap kali kau melihat liontin ini, kau akan ingat bahwa cinta sejatimu mati karena kecerobohannya dan kesombonganmu. Dan kau akan tahu bahwa aku, suster IGD yang tenang, adalah yang terakhir menyentuhnya. Anya meletakkan liontin itu kembali di meja. Itu adalah warisan mereka. Selamat, Risa. Sekarang kamu bebas, tapi kamu akan menjalaninya sendirian. Aku pergi, kata Anya. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Saat tangannya meraih kenop, Risa berteriak dari belakang, suaranya parau dan penuh air mata. Tunggu. Kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Kamu adalah pembunuh. Anya menghentikan langkahnya, tanpa berbalik. Mungkin. Tapi aku bebas. Dan aku tidak lagi harus mencintai pembohong. Ia membuka pintu,
melangkah keluar dan menutupnya dengan pelan. Di luar, Suster Anya berjalan melewati koridor-koridor rumah sakit yang kini bermandikan cahaya fajar yang dingin. Ia melewati pintu IGD, tempat ia memulai shift malamnya, dan melangkah keluar ke jalanan. Ia tidak menuju rumahnya yang dulu, yang kini terasa kosong dari cinta dan kebohongan Bima. Ia menuju ke terminal dengan koper yang sudah ia siapkan semalam. Ia telah meninggalkan seragam, masa lalu, dan pernikahan yang telah hancur. Ia adalah janda yang tidak berduka, seorang perawat tanpa celah, dan seorang pembunuh tanpa jejak. Suster Anya hilang di telan keramaian Fajar Jakarta, meninggalkan di belakangnya 2 orang, satu di dalam tanah, dan satu di dalam kesengsaraan. Keduanya adalah korban dari pembalasan seorang istri yang dikhianati. Tamat.